pertama itu ya ada gambaran umum pengolahan transaksi, yaitu transaksi keuangan didefinisikan sebagai peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset dan ekuitas perusahaan yang tercermin dalam akunnya. Dari diukur dalam istilah moneter, transaksi keuangan yang paling umum adalah pertukaran dengan pihak eksternal. Ini termasuk penjualan barang atau jasa, pembelian persediaan, pelepasan kewajiban keuangan, dan penerimaan uang tunai dari pelanggan. Transaksi keuangan juga termasuk peristiwa internal tertentu seperti depresiasi aset tetap, penerapan tenaga kerja, bahan baku, dan overhead ke proses produksi, dan transfer inventaris dari suatu departemen ke departemen lainnya. Yaitu yang kedua, siklus transaksi. Siklus transaksi ini ada 3. Yang pertama, siklus pengeluaran, yaitu kegiatan bisnis mulai dengan perolehan bahan, properti, dan tenaga kerja dengan imbalan uang tunai siklus pengeluaran. Yang kedua, siklus konversi, yaitu siklus ini terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama itu ada sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan penjualan dan kontrol produk fisik melalui proses pembuatan. Ini termasuk menentukan persyaratan bahan baku, melepaskan bahan mentah ke dalam produksi, dan mengarahkan pergerakan pekerjaan dalam proses melalui berbagai tahap pembuatannya. Sistem akuntansi biaya ini memantau aliran informasi biaya yang berkaitan dengan produksi. Informasi yang dihasilkan ini digunakan untuk penilaian inventaris, penganggaran, pengendalian biaya, pelaporan kinerja, dan keputusan manajemen seperti keputusan membuat atau membeli. Yang ketiga ini siklus pendapatan, yaitu perusahaan menjual barang jadi kepada pelanggan melalui siklus pendapatan yang melibatkan pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit dan penerimaan uang tunai setelah penjualan kredit. Catatan akuntansi ini ada 3. Yang pertama, dokumen, yaitu sebuah dokumen memberikan bukti peristiwa ekonomi dan dapat digunakan untuk memulai pemrosesan transaksi adalah hasil dan pemrosesan transaksi. Sebagai ini, kita membahas 3 jenis dokumen: sumber dokumen, dokumen produk, dan turnaround dokumen. Yang kedua itu jurnal. Jurnal yaitu untuk catatan entry kronologis ketika semua fakta yang relevan tentang transaksi diketahui. Peristiwa tersebut dicatat dalam jurnal dalam urutan kronologis. Dokumen adalah sumber utama data untuk jurnal. Dan buku besar yaitu buku rekening yang mencerminkan efek keuangan dari transaksi perusahaan setelah diposting dan berbagai jurnal. Sementara jurnal menunjukkan efek kronologis dari aktivitas bisnis. Buku besar menunjukkan aktivitas berdasarkan jenis akun. Teknik dokumentasi yaitu data flow diagram dan entity relationship diagram, yaitu data flow diagram yaitu alur data atau DFD menggunakan simbol untuk mewakili entitas, proses aliran data, dan penyimpanan data yang berhubungan dengan sistem. Entitas dalam DFD adalah objek eksternal pada batas sistem yang dimodelkan. Yang kedua, diagram hubungan entitas, yaitu diagram hubungan entitas atau ER adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas sumber daya fisik seperti mobil, uang tunai, dan persediaan. Peristiwa memesan, persediaan, menerima uang, barang, pengiriman, dan agen penjual, pelanggan atau vendor yang ingin ditangkap oleh organisasi. Sedangkan yang hubungan antara diagram ER dan data flow diagram yaitu menggambarkan aspek yang berbeda dari sistem yang sama, tetapi diagram tersebut terkait dan dapat
rekonsiliasi DFD adalah model proses sistem dan diagram ER model data yang digunakan dalam atau dipengaruhi oleh sistem. Kedua diagram tersebut terkait melalui data. Setiap penyimpanan data dalam DFD mewakili entitas data yang terkait dalam diagram ER. Selanjutnya yaitu flowchart system. Nah, flowchart system ini representasi dari hubungan fisik di antara elemen-elemen kunci dari suatu sistem. Nah, elemen-elemen ini tuh ya kayak departemen organisasi, kegiatan manusia, program komputer, terus catatan akuntansi. Nah, catatan akuntansi ini contohnya itu kayak yang dokumen, jurnal, buku besar, sama file-file lainnya. Dan juga ada juga catatan digital, itu tuh kayak file referensi, file transaksi, arsip file, file master, kayak gitu. Nah, terus sistem flowchart ini juga menggambarkan jenis media komputer yang digunakan dalam sistem. Nah, seperti kayak pita magnetik, terus kayak disk magnetik sama terminal. Nah, yang kedua, kegiatan manual flow charting. Nah, untuk mendemonstrasikan flow charting kegiatan manual, kita itu mengasumsikan bahwa auditor itu perlu menganalisa sistem penjualan pesanan untuk mengevaluasi kontrol internal dan prosedurnya. Nah, perlu diingat bahwa tujuan di sini itu untuk mendemonstrasikan flow charting. Nah, yang ketiga, tata letak bidang fisik kegiatan. Nah, pada umumnya tuh masing-masing bidang kegiatan ini kolomnya terpisah dengan heading. Nah, dari fakta-fakta sistem ini, kita itu bisa melihat bahwa ada 4 bidang kegiatan yang berbeda. Nah, yang pertama itu departemen penjualan. Terus yang kedua itu departemen kredit. Terus departemen kredit sama gudang. Terus yang ketiga itu departemen pengiriman. Nah, langkah pertama dalam mempersiapkan alurnya itu mengatur area kegiatan dan memberi label dari masing-masing kegiatan. Nah, yang selanjutnya proses komputer flow charting. Nah, di sini kami sekarang memeriksa teknik flow charting untuk mewakili sistem yang menggunakan proses manual dan komputer. Contohnya itu pada sistem pesanan penjualan dengan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, rekam tata letak diagram. Nah, rekam tata letak diagram ini digunakan untuk mengungkapkan struktur internal dari catatan yang dikonsolidasikan file atau tabel dari database. Nah, diagram tata letak ini biasanya menunjukkan nama, terus tipe data, terus atau bidang-bidang dan catatan yang lain seperti itu. Selanjutnya, sistem akuntansi berbasis komputer. Jadi itu di sini ya ada perbedaan antara sistem batch dan real time. Nah, yang pertama itu sistem batch. Sistem batch ini merakit transaksi ke dalam kelompok untuk diproses. Nah, di bawah pendekatan ini selalu ada jeda waktu antara titik di mana peristiwa ekonomi terjadi dan titik di mana hal itu tercermin dalam rekening perusahaan.
Sedangkan transaksi real time memproses secara individual pada saat peristiwa terjadi, karena rekaman tidak dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, tidak ada jeda waktu antara kejadian dan perekaman. Nah, yang kedua, pendekatan pengolahan data alternatif, sistem legacy versus sistem modern. Tidak semua organisasi modern menggunakan informasi modern sepenuhnya. Beberapa perusahaan menggunakan sistem warisan untuk aspek-aspek tertentu dari pemrosesan data mereka. Ketika sistem warisan digunakan untuk memproses transaksi keuangan yang signifikan, auditor harus tahu cara mengevaluasi dan mengujinya. Nah, yang ketiga, batch processing. Batch processing, real-time data collection. Dengan mendistribusikan kemampuan input data kepada pengguna, kesalahan transaksi tertentu dapat dicegah atau dideteksi dan diperbagi pada sumbernya. Selanjutnya yaitu real-time processing. Nah, di sini sistem real-time memproses seluruh transaksi saat itu terjadi. Jadi itu semua transaksi itu diproses pada saat terjadi kayak penjualan, pembelian, seperti itu. Yang kedua, controlling the TPS. Nah, kontrol semacam ini pada dasarnya aplikasi dan spesifikasi teknologi. Sebagai contoh, sementara itu adalah prinsip dasar teori pengendalian internal bahwa semua transaksi material disahkan. Mencapai hal ini dilakukan secara berbeda dalam sistem pesanan penjualan daripada dalam sistem pembelian. Jadi itu ada sistem yang berbeda dari pesanan dan pembelian. Dari penjualan dan pembelian. Seperti itu. Saya Tri Febriantini, saya akan menjelaskan data coding scam. Yang pertama, sistem bersama kode. Perusahaan ini memproses volume besar transaksi yang serupa dalam atribut dasarnya. Nah, untuk memproses transaksi ini secara akurat terhadap akun yang benar. Nah, perusahaan ini harus benar-benar membedakan satu sama yang lain. Nah, tugas ini jadi lebih sulit karena atribut dan item itu serupa dengan kelas yang meningkat. Nah, dalam sistem bersama kode ini ada beberapa kode. Yang pertama tuh kode sekuensial, yaitu mewakili item dalam beberapa berurutan atau naik turunnya item. Aplikasi umum kode numerik ini berurutan, nah yaitu pemberian nomor awal dokumen sumber. Yang kedua, blok kode, yaitu bervariasi pada pengkodean sekuensial yang sebagian memperbaiki kerugian yang baru saja dijelaskan. Pendekatannya ini dapat digunakan untuk mewakili seluruh kelas item dan membatasi setiap kelas pada rentang tertentu. Nah, yang ketiga, grup kode. Grup kode ini untuk mewakili item atau peristiwa kompleks yang melibatkan dua atau lebih data yang terkait. Nah, yang keempat itu ada alfabet kode. Nah, alfabet kode ini banyak tujuan yang sama dengan kode yang numerik. Karakter alfabet ini dapat ditugaskan secara berurutan atau dapat digunakan dalam teknik pengkodean blok dan grup. Nah, yang kelima, kode mnemonic, yaitu karakter alfabet dalam bentuk akronim dan kombinasi lain yang menyampaikan maknanya. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan. Di dalam undang-undang ini sudah menentukan tanggung jawab manajemen untuk memberikan informasi kepengurusannya kepada pihak eksternal. Nah, kewajiban ini, pelaporan ini dipenuhi melalui FRS. Banyaknya informasi yang diberikan dalam bentuk pelaporan keuangan standar, pengembalian pajak, dan dokumen yang disyaratkan oleh Badan Pengatur Komisi Sekuritas dan Bursa atau SIC. Penerima informasi laporan keuangan ini pengguna eksternal seperti pemegang saham kreditor dan lembaga pemerintah. Yang secara umum, pengguna informasi ini dari luar tertarik dengan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Nah, pengguna canggih dengan kebutuhan informasi homogen ini pengguna eksternal sangat luas dan kebutuhan individu mereka dapat bervariasi. Laporan keuangan yang ditargetkan pada layaknya umum. Selanjutnya, prosedur pelaporan keuangan. Prosedur pelaporan keuangan ini langkah terakhir dalam proses akuntansi yang dimulai dalam siklus transaksinya. Selanjutnya, pelaporan keuangan XBRL re-engineering, yaitu pelaporan online. Data keuangan telah menjadi kebutuhan kompetitif bagi organisasinya yang diperdagangkan secara publik. Sebagian besar organisasi menempatkan laporan keuangan mereka itu di web masing-masing sebagai dokumen HTML. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian dapat diunduh oleh pengguna SIC atau analisis keuangan dan pihak berkepentingan lainnya. Kedua, solusi untuk masalah ini adalah Extensible Business Reporting Language atau XBRL yang merupakan standar internet yang dirancang khusus untuk pelaporan bisnis dan pertukaran informasi. Nah, XML sendiri itu mempunyai arti yaitu logam untuk menggambarkan bahasa markup. Nah, istilah extensible-nya berarti itu bahwa bahasa markup apapun dapat dibuat oleh XML-nya sendiri. Termasuk juga dalamnya membuat bahasa markup yang mampu menyimpan data dalam bentuk relasional. Nah, keadaan pelaporan XBRL saat ini, semua anggota komunitas pelaporan keuangan harus mengetahui XBRL karena ini merupakan teknologi pertukaran informasi yang penting dalam waktu dekat. Selanjutnya, mengontrol FRS itu. Nah, di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan SOX mensyaratkan bahwa manajemen merancang dan menerapkan kontrol atas pelaporan keuangan. Nah, resiko potensial terhadap FRS ini meliputi 1. Jejak audit rusak, 2. Akses tidak sah ke buku besar, yang ketiga akun GL yang tidak seimbang dengan akun anak perusahaan, yang keempat saldo akun GL yang salah karena voucher jurnal yang tidak sah atau tidak benar. Nah, di sini ada masalah kontrol internal COSO, yaitu kontrol fisik FRS ini akan mengikuti kerangka kerja COSO untuk kegiatan kontrolnya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya otoritas transaksi atau voucher jurnal, yaitu dokumen yang mengotorisasi entry ke buku besar. Voucher ini memiliki banyak sumber seperti pemrosesan penerimaan kas, pemrosesan pesanan penjualan, dan grup pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya pemisahan tugas. Di dalam buku besar ini memberikan kontrol verifikasi untuk proses akuntansinya itu sendiri. Nah, tugas ini memperbarui buku besar harus terpisah dari semua tanggung jawab akuntansi dan aset dalam organisasinya. Nah, selanjutnya kontrol akses. Kontrol akses sendiri itu akses yang tidak sah ke akun GL dan dapat mengakibatkan keadaan penipuan dan pernyataan yang salah dalam laporan keuangan. Selanjutnya verifikasi independen, yaitu buku besar yang berfungsi sebagai langkah verifikasi independen dalam sistem informasi akuntansinya itu sendiri. Yang terakhir, basic layer, yaitu kesalahan pemetaan taksonomi, yaitu proses pemetaan akun basis data internal ke tag taksonomi perlu dikendalikan. Tag XBRL yang dihasilkan dengan benar mungkin tidak benar ditugaskan ke akun basis data internal yang menghasilkan kesalahan penyajian data keuangan yang material. Nah, yang kedua, validasi dokumen instan, yaitu setelah pemetaan selesai dan teks telah disimpan dalam basis data internal, dokumen ini dapat dihasilkan
berdasarkan prosedur verifikasi independen yang perlu dibuat untuk memvalidasi dokumen untuk memastikan bahwa taksonomi dan tag yang sesuai telah diterapkan sebelum memposting ke server web.